Shalom, hari ini saya akan berbicara tentang The Gospel of Christ atau Injil Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengambil dari satu perikop, yaitu Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Tapi izinkan saya mengambil dari bahasa asli yang banyak diterjemahkan oleh Alkitab bahasa Inggris, yang berbunyi demikian. Sebab aku tidak malu akan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bahasa Inggrisnya adalah, For I am not ashamed of the gospel. Itulah kalimat pertama yang dipakai oleh terjemahan bahasa Inggris mengacu kepada bahasa aslinya. Alasan mungkin ketika Paulus menggunakan kalimat pertama, I am not ashamed, mungkin ada hubungannya dengan 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Berbunyi demikian, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Tapi di dalam dua ayat yang akan kita bicarakan, akan berbicara tentang dua hal. Ketika kita bicara tentang I am not ashamed, itu akan mengacu kepada siapa orang yang memberitakan, dalam hal ini adalah Paulus. Tentang hal yang kedua, pastinya adalah the gospel of Christ atau Injil Yesus Kristus. Dua hal inilah yang akan kita kupas di dalam dua ayat yang sudah kita baca. Pertama, kita berbicara tentang siapa pemberita, yaitu Paulus sebagai si pemberita. Karena kalimat yang digunakan adalah I am not ashamed of the gospel. Itu hubungannya erat dengan seseorang yang memberitakan Injil. Pertanyaannya adalah, ketika Paulus punya statement I am not ashamed of the gospel, memang bagi Paulus tidak ada alasannya untuk dia malu bercerita tentang Injil Yesus Kristus. Termasuk saudara dan saya, apakah kita perlu malu ketika kita berbicara tentang Kristus, menceritakan tentang Kristus? Artinya begini, kita harus mengingat satu hal, apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita, bagi Anda dan saya. Ketika Yesus di kayu salib, dia mengabaikan semua hinaan, cercaan, cibiran, bahkan mati di kayu salib hanya karena Yesus ingin menanggung dosa saudara dan saya. Dan dia tidak pernah malu, bahkan di dalam banyak ayat-ayat di Alkitab mengatakan dan mengakui kita sebagai anak, bahkan sebagai saudaranya. Yesus tidak malu mengakui kita. Kenapa kita harus malu menceritakan atau bercerita tentang Kristus? Apa yang dialami oleh Paulus dalam konteks pemberitaan Injil pada saat itu? Paulus pun disesah, Paulus pun ditindas, dilecehkan. Mungkin hari ini kita belum mengalami apa yang dialami oleh Paulus. Intinya adalah Paulus dengan segala sesuatu yang dialami, dia tidak pernah merasa terintimidasi. Dia tidak pernah merasa malu karena Injil Kristus itu sudah menyelamatkan dia. Sebaliknya, dia justru merasa bangga akan Injil, bersukacita atas hak istimewa, dan bersemangat untuk memproklamirkan Injil Kristus. Dan ternyata dia tidak pernah ragu untuk melakukan itu. Sebaliknya, dia justru merasa bangga, dan harusnya saudara dan saya pun harus merasa bangga seperti Paulus. Tentu kita semua ingin seperti Paulus, bukan? Tapi kita lihat, faktanya seringkali kita malu, bahkan mungkin kita kurang yakin akan Injil Kristus. Kenapa demikian? Karena ketika kita mendapat kesempatan bercerita, ternyata kita tidak bercerita. Ketika kita punya kesempatan untuk menceritakan tentang Kristus, bahkan kita tidak berani bercerita. Dan mungkin itulah fakta yang harus kita akui. Tapi biarlah pada hari ini, ketika kita memahami apa yang dikatakan Paulus, I'm not ashamed of the gospel,
kiranya kita diberikan satu semangat, seperti Paulus diberi semangat oleh Kristus karena kekuatan Allah. Timotius mengalami hal yang sama dengan kita hari ini mungkin, tapi tidak dengan Paulus. Nah, kita akan bicara tentang hal yang kedua. Kita sudah bicara tentang Paulus sebagai seorang pemberita, tapi hal yang kedua ini yang terpenting di dalam perikop ini adalah konten Injil itu sendiri. Itu hal yang utama. Sebab aku tidak malu akan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya dan dibenarkan oleh Allah. Ada 4 kata kunci yang Paulus gunakan, yaitu kekuatan, yaitu power of God. Yang kedua, salvation, keselamatan. Yang ketiga, belief, percaya. Dan yang terakhir, kata kuncinya adalah righteousness, kebenaran Allah dinyatakan. Mari kita melihat setiap kata kunci. Kata kunci yang pertama, the power of God atau kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah, dinamisnya Allah yang mengubahkan hidup Paulus. Dan pastinya saya yakin mengubahkan hidup Anda dan saya. Dia telah mengalami, kita semua telah mengalami. Dia percaya, dan kita pun hari ini percaya. Paulus sadar ketika dia memberitakan Injil, bukan kekuatan kehebatan dia sebagai seorang pembicara, bukan karena orasinya dia menceritakan Injil sehingga Injil dapat dipercaya oleh seseorang. Tetapi Paulus punya satu keyakinan, di belakang Injil inilah kekuatan Allah yang memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya, bukan kekuatan kita manusia. Hari ini saya berharap ketika kita memberitakan Injil, kita tidak mengandalkan kekuatan dan kehebatan kita, tapi kita mengandalkan kekuatan Allah. Kata kunci yang kedua, salvation, the power of God unto salvation, kuasa Allah yang menyelamatkan. Itu artinya kita dibebaskan, kita diselamatkan, kita dilepaskan dari hukuman, penghakiman, kematian rohani, kita dibebaskan dari neraka. Dan hanya Injil Kristus yang mampu untuk menyelamatkan Bapak Ibu, saya, Paulus. Itu poinnya. Natur manusia, jujur, kita ingin selamat dalam keadaan apapun di dunia ini. Dalam kehidupan kita ingin selamat. Ingin selamat dari pergumulan-pergumulan yang menyulitkan kita. Ingin selamat dalam perjalanan-perjalanan yang kita kerjakan, kita lakukan. Kita ingin selamat pada intinya. Tapi ironisnya, untuk kekekalan, kita tidak pernah memikirkan hal tersebut, bukan? Bahkan kita mengabaikan keselamatan yang kekal. Bahkan sebagian orang menganggap Injil adalah satu kebodohan ketika seseorang mau percaya kepada cerita Injil. Tapi tidak dengan kita. Kita sudah diubahkan oleh Kristus. Kata kunci yang ketiga, belief atau percaya. Bagaimana kekuatan Allah dapat menyelamatkan? Karena hanya percaya. Kuasa keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman. Dan iman yang percaya kepada Kristus saja. Sola fide. Di mana ada iman, percaya kepada Kristus, ada kuasa Allah yang bekerja dalam keselamatan. Kita sudah tahu apa itu iman yang menyelamatkan, apa itu iman yang benar. Kita harus mempunyai 3 unsur di dalam iman kita, belief kita. Unsur yang pertama adalah pengetahuan tentang siapa Kristus. Yang kedua, yaitu tentang persetujuan apa yang kita tahu tentang Dia. Dan terakhir, pengandalan kepada Kristus. Itulah iman yang benar, itulah iman yang menyelamatkan. Kalau boleh jujur, setiap hari kita hidup didasari dengan percaya. Kita hidup didasari dengan iman. Artinya begini, kita setiap saat ketika kita keluar makan di restoran, minum air yang disediakan oleh mereka, kita tidak pernah bertanya ada bahan-bahan apa yang terkandung di dalam makanan bahkan air tersebut. Kita hanya cukup percaya. Air pam yang kita pakai untuk kita memasak, untuk kita minum, dari mana sumber airnya, kita pun tidak tahu. Tapi kita percaya. Dalam tanda petik, kita beriman untuk hal-hal yang sementara tersebut. Intinya adalah sama dengan yang tadi saya ceritakan. Iman
itu adalah belief, percaya, tetapi percaya kepada siapa yang harus kita percayai, itu yang terpenting. Dalam hal ini adalah Kristus. Nah, kalimat yang keempat atau kata kunci yang terakhir yaitu righteousness, karena di dalamnya atau di dalam Injil kebenaran Allah dinyatakan. Kita perhatikan hubungan keempat kata kunci tersebut. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan ketika kita percaya kebenaran Allah dinyatakan dan kita dibenarkan oleh Allah. Itulah alasannya mengapa Injil dapat menyelamatkan saudara dan saya. Bukan kebenaran kita, supaya kita juga dibenarkan oleh Allah. Hanya kebenaran Allah lah yang membenarkan kita. 2 Korintus 5:21, Dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita semua, bukan? Supaya apa? Supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Kita harusnya seperti Paulus. Kita tidak malu ceritakan Injil Yesus Kristus. Mari kita mengatakan, I am not ashamed of the gospel. Bagikan terus, dan mari kita terus bagikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati